Mamang ini sempat ngerasa bahwa di belakangnya ini ada yang merhatiin, tapi dilihat nggak ada. Dilihat nggak ada. Mamang ngelemparin tanah ke belakang. Ber. Dan itu ada teriakan yang dimana kayak, aduh, gitu kan. Mamang sempat kaget, kos. Siapa itu? Kok bisa-bisanya ada teriak aduh? Mamang langsung nengok, siapa tuh? Siapa di belakang gitu kan? Gak lama ada satu sosok pendaki, itu perempuan, yang dimana perempuan ini bilang kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain cerita tentang Mamang yang didemenin sama Demit nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih. Kita sebat but, walaupun boleh minta kopi. Gue ngingetin lagi buat kalian, jangan lupa kalau nonton sekalian subscribe, subrek gitu kan ya, biar cepat 100.000 nih, biar gue makin semangat kontennya, biar banyak nanti konten kedepannya itu yang lebih wah gitu kan. Gue udah ada planning pengen bikin konten A B C D gitu kan. Dan buat kalian nih, kalau yang nggak mau ribet, apalagi banyak banget ya yang nanya kayak, bang naik gunung kayak, lu kalau nggak mau ribet itu private cuy, memang harganya jauh lebih mahal. Tapi kalau lu mau private itu ya lu bisa DM aja ke Instagram gua gitu kan. Dan di Instagram gua juga ada nomor WA gua, lu bisa chat aja langsung ke WA gua buat nanya dan sebagainya. Gua nggak akan permasalahin kok. Dan kalau misalkan nanya-nanyanya benar sih, biasanya gue jawab ya, pokoknya gue jawab lah. Tapi kalau nanya udah nyeleneh, gue males banget gitu kan. Ya, intinya lu bisa DM aja ke Instagram gue dan buru-buruan sampai gue 100.000 gitu kan. Dan oke, kita akan ceritain cerita si Mamang. Kan memang kalau lu kemarin kan kayak gue main aja kemana-mana sendiri, ke pantai sendiri. Waktu bulan puasa pun gue sampai rumah tiba-tiba ke pantai sendiri. Memang udah punya kebiasaan gue, Mamang, Upi, Uwa itu udah terbiasa kemana-mana itu sendiri cuy. Maksudnya nggak mesti nuntut kalau harus ada temen lah gitu kan. Terus ada, ya intinya kalau nggak ada teman nggak jalan gitu, nggak gitu. Kita semua tuh orang-orang yang memang ya ada yang ikut ayo, nggak ada yang ikut pun bodo amat gitu. Kurang lebihnya kayak gitulah. Tinggal cerita Mamang ini gabut. Mamang ini gabut, pengen ngayap, ngajakin siapapun susah pada saat itu. Ya teman-temannya susah lah gitu kan. Dia pergilah ke salah satu gunung. Gunungnya adalah Gunung Ciremai. Dia pergi kan, kira-kira gua ke gunung mana ya? Gunung Ciremai lah dia bilang gitu kan. Masalah duit mah gampang lah, masak mie juga jadi gitu kan. Udah siap semua, prepare, termasuk bawa golok juga. Berangkatlah dia ke kaki Gunung Ciremai. Jalan kan, sampai di base camp. Ya, kalau orangnya udah melanglang buana mah kan ada aja gitu kenalan. Weh, datang tamu nih, mau naik ya? Iya. Terus siapa sendiri? Ya udah ikut yuk. Teman-temannya juga kayak nggak bisa nih, lagi ada urusan dan sebagainya. Ya cuman ngobrol-ngobrol doang tuh di kaki gunungnya. Singkat ceritanya, ya udah Mamang ini mutusin buat sendirilah dia gitu kan. Akhirnya dia istirahat, ngobrol, terus keesokan harinya dia berangkat. Ya tahu sendiri kalau udah gabut kan nggak ada yang namanya ngejam kan, atau kayak ya gue man jalan semaunya aja dan senyampainya aja, nggak harus mesti sampai puncak. Dan memang nih aki-aki agak ngeselin. Jalurnya itu jalur resmi sebetulnya. Kalian pernah dengar yang namanya jalur inilah, maksudnya kayak Linggarjati atau Linggasana. Nah dia nih motong dari nggak kedua jalurnya, jadi kayak tengah-tengahnya. Merasa paling udah tahu gunung gitu, karena gue mau jalan sini gitu. Dan pada saat itu pun memang
iya zamannya dia mah nggak terlalu kayak sekarang viral ya, maksudnya ya dengan semua punya ilmu bisa navigasi dan sebagainya terabas aja lah gitu kan. Apalagi memang Mamang ini niat naiknya itu adalah gabut, jadi ya udahlah dia itu jalan lah melalui, anggaplah itu jalur ilegal. Jalan kan di awal perjalanan memang udah masuki hutan yang memang itu pun baru pertama kali. Jadi dia udah tahu patokannya sebenarnya, kayaknya kesini. Jadi jalurnya itu diapit sama Linggarjati sama Linggasana. Intinya di tengah-tengah jalur inilah yang nanti akan ketemunya di salah satu titik juga. Ketemunya di jalur-jalur itu juga gitu kan. Nah cuman sebelum untuk sampai ke jalur utama, si Mamang ini sempat ketemu dengan pohon yang begitu besar. Dia penasaran kan, apa jangan-jangan ini pohon dipakai buat pesugihan atau dikeramatin sama orang-orang tersebut. Jadi kayak iseng gue ngambil ke pohon itu gitu kan. Mampir tuh, dan ternyata di pohon gede itu memang nggak ada sajen, nggak ada apa-apa, biasa aja pohon gede gitu kan. Mampir, wah tapi enak juga ya, adem. Nah dari pohon segede gaban itu ada kubangan air yang memang bersih. Akhirnya kayak, wih airnya bersih nih, dicek, wah kayaknya aman, coba minum, seger. Nah setelah minum dia nemu berupa batu atau cincin, ya bentuknya udah kayak batu akik gitu. Dan dia kayak, wih ada orang ketinggalan nih, dan gak punya pikiran ini benda pusaka atau apapun, gak ada sama sekali. Kayak ya ini mah buatan manusia, dan Mamang juga kan gak percaya dengan hal yang kayak batu-batu begitu kan, kayak nggak ada yang aneh. Gue ambil bagus gitu kan, siapa tahu nanti ada yang bayarin lumayan 10-20 ribu mah gitu, jadi duit buat bisa nambah-nambah beli rokok kan pas turun gitu, lumayan nih. Dipakai sama dia dan pas banget di jari manisnya dia. Jalan lagi tuh lanjut. Nah ketika lanjut jalan, Mamang udah ngerasa bahwa dirinya itu ada yang ngikutin. Memang ketika ditengok kiri dan kanan, sosok itu nggak ada sama sekali, atau bisa dikatakan nggak ada perwujudannya gitu. Cuman merasa aja diawasi. Mamang juga sempat gerendangan kan, kayak apaan sih ngikutin gua, kagak jelas banget gitu kan. Kalau emang ngikutin aja, nggak apa-apa, di belakang juga ayo gua bawa, gua antar sampai puncak gitu, kata Mamang tuh bilangnya kayak gitu. Singkat cerita, Mamang terus jalan, ketemulah sama jalur utama yang antara kedua jalur benernya gitu kan. Nah ketemu kan, istirahat dia. Ketika istirahat, Mamang ini orang yang peka, tapi entah kenapa pada saat itu seolah kayak dia merasa memang gak ada apapun gitu kan. Ketika istirahat muncul pendaki lain yang lewat. Tatapan dari pendaki yang lewat ini, Mamang ini kayak ya biasa tegur sapa pada umumnya sama pendaki kan. Tapi ada sebuah keanehan di mana pendaki ini kayak minder dan ketakutan, seolah kayak ngelihat sesuatu. Sedangkan Mamang bingung kan, kenapa ini? Emang muka gue seserem itu anjir sampai takut. Tapi Mamang bodo amat dah, nggak ada urusan, gue mau nyebat aja ngerokok. Dan si pendaki ini kan biasanya kayak tegur sapa itu kayak sendirian aja nih bang, atau mana rombongan yang lain. Karena kan ya walaupun pada saat itu Solo itu masih aman-aman aja gitu kan, tapi ya biasanya kayak ditanya basa-basi. Tapi ini cuma ngelewat aja dengan pandangan mereka ini ketakutan. Mamang sempet ngeliatin pendaki yang lewatin aja, kenapa ya muka gue emang sejelek itu, seserem itu, tapi perasaan nggak gitu-gitu amat, bodo amat. Akhirnya ngerokok, sebat gitu kan, dan gak lama lanjut lagi lah, jalan lagi, dan lagi-lagi dia tuh ngerasa bahwa dia nggak bisa ngelihat sosoknya, tapi ngerasa bahwa dia diawasi. Mamang selalu aja ngeliat ke belakang. Kok gue ngerasa risih banget ya? Mamang ini langsung diem, terus ngeliatin sekeliling. Diperhatiin mulai dari balik pohon, sela-sela dan sebagainya. Kagak ada. Mamang sempet kesel kan, kayak mau teriak, tapi yaudah gue diemin dulu nih. Jalan lagi, dan setelah udah jalan lagi dia ngerasa diawasin lagi. Mamang udah bener-bener kesel dan teriak, woi demit sini, keluar lu, bisa-bisanya lu ya ngikutin gua, ngebuntutin gua, keluar lu sini. Bener-bener ditantangin tau sama Mamang, karena ngerasa risih cuy. Ya jangankan Mamang ya, lu pada aja nih kalau diikutin sama orang gak jelas gitu kan, kayak diintai begitu kan, kayak kesel banget. Mamang juga ngalamin hal yang sama pada saat itu. Dia tuh kayak gondok tapi kagak mau muncul-muncul. Entah itu memang demit, entah itu hewan. Tapi kalau hewan gak mungkin sampai ngintai segitunya, memang pada zaman itu.
Gunung Ciremai atau gunung manapun itu masih rawan dengan yang namanya hewan buas. Tapi harusnya kalau diintai dengan hewan buas, kedengaran suaranya ya dari semak-semak itu gitu kan, ada langkah kaki dan sebagainya. Dan Mamang pun nggak ngelihat sebuah langkah kaki itu dari hewan buas. Yang bisa diartikan ya ini bukan hewan buas gitu kan. Nah setelah Mamang teriak-teriak ini dan sosoknya pun nggak keluar-keluar, akhirnya Mamang ini jalan lagi dan dia ngeres lagi, dan waktu pada saat itu udah menunjukkan sekitaran jam 4. Memang estimasi dia ini akan ngecamp di pos yang memang rame sama pendaki lah pada saat itu gitu kan. Dia ngeres dulu, perkiraan Mamang harusnya dia sampai paling telat itu jam 7. Kalau dia mau nge-push mungkin jam 6 pun bisa sampai gitu kan. Dia istirahat dulu, sebat lagi, dan di sini baru kelihatan nih ketika Mamang istirahat lagi kecapean kan. Mamang ini sempat ngerasa bahwa di belakangnya ini ada yang merhatiin, tapi dilihat nggak ada. Mamang ngelemparin tanah ke belakang, dan itu ada teriakan yang dimana kayak aduh gitu kan. Mamang sempat kaget, siapa itu, kok bisa-bisanya ada teriak aduh. Mamang langsung siapa tuh, siapa di belakang gitu kan. Gak lama ada satu sosok pendaki, itu perempuan, yang dimana perempuan ini bilang kalau bahwa dia tuh lagi pipis, jadi kayak buang air kecil. Dan Mamang yang kayak ngerasa bersalah juga pada saat itu, yang memang tujuannya bukan ke si wanita itu gitu kan, kayak aduh maaf ya gitu kan, nggak tahu nih tadi soalnya kayak ada sesuatu di belakang, pokoknya berkelit lah, beralasan. Akhirnya Mamang ini minta maaf, dan si pendaki cewek tersebut pun ya nggak apa-apa gitu kan. Terus ditanya ada apa, enggak kenapa lah dikit bla 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 gitu kan. Nah Mamang juga nggak punya memang ceweknya itu cantik, tapi kayak biasa aja. Dan sempet lah nanya Mamang ini, mana rombongannya, aku kesini sendiri gitu kan. Kayak Mamang sempat ngerasa heran, di eranya Mamang pendaki solo mungkin cowok itu lumayan cukup banyak, tapi jarang banget nemuin pendaki solo itu perempuan gitu kan. Dan memang nggak ada gelagat aneh-aneh dari si perempuan tersebut, yang dimana memang si perempuan ini kayak normal manusia pada umumnya yang dilihat sama Mamang. Kenalan lah mereka ini, kayak Mamang ini nyebutin namanya, dan cewek ini, pendaki perempuan ini kita sebut aja namanya Nia gitu kan ya. Nia ini juga ngenalin lah bahwa nama dia ini Nia gitu kan. Nah udah bercakap ngobrol-ngobrol, dan disitu pun kayak memutuskan ya udah kita bareng aja gitu kan. Nanti rencana mau camp di mana? Aku mau camp di pos 9 aja gini gitu kan. Oh ya udah kita camp bareng aja di sana. Setuju tuh, akhirnya mereka lanjut lagi berangkat. Di awal perjalanan ketika udah bareng, itu nggak punya kekhawatiran, nggak punya rasa curiga dari si pendaki ini. Mamang kan ngambil ngobrol aja. Dan tanpa sadar memang perjalanannya lumayan cukup menyenangkan bagi Mamang. Selain ditemenin sama cewek cakep, ceweknya juga ngobrol-ngobrol gitu. Bahkan sampai ada obrolan yang dimana sekarang lagi deket sama siapa, atau punya pacar atau belum. Kayak kurang lebih kayak begitu lah. Kayak emang remaja-remaja yang lagi ngebet punya pacar gitu kan. Jalan sampailah di area camp. Sampai di area camp ini lagi-lagi rombongan yang lain, beberapa tenda, dan ketika sampai itu memang sebelum maghrib. Jadi Mamang ini kayak ngerasa ya kalau gue cepet emang bisa lebih cepet gitu kan. Tapi memang dari bobot yang dia bawa ini kayak ngerasa dia nggak bawa tas atau nggak punya rasa capek sekali. Apalagi dengan kondisi ngobrol gitu kan. Dan itu bukan keanehan, kayak ya udahlah. Ya emang itu salah satu kelebihan ketika ada temennya gitu. Nggak kerasa tiba-tiba nyampe aja gitu kan. Nah rombongan lain atau rombongan pendaki-pendaki lain ngelihat Mamang itu kayak seolah ngobrol sendiri atau nggak ngobrol sama siapa-siapa. Jadi kayak berpikiran orang-orang ini mikir si Mamang ini atau orang ini, pendaki ini kayak gila atau memang punya kelainan, punya sakit lain gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, mereka ini kayak di sisi lain takut orang gila, tapi kalau orang gila nggak mungkin bawa tas segede gitu. Tapi di sisi lain mereka juga mungkin karena sendiri kali, ngobrol sendiri atau punya hayalan sendiri. Jadi mereka juga nggak punya nggak kepengen buat negur, yang dimana pendaki di eranya Mamang itu semuanya hampir semua ramah, udah pasti kayak sini kalau sendiri pasti diajakin gabung aja, makanan pasti sharing dan sebagainya gitu. Walaupun sekarang juga banyak lah ya pendaki kayak gitu, tapi baiknya zaman dulu sama sekarang itu beda banget lah cuy. Mamang itu kayak ngelihat tatapan dari para pendaki ini agak sedikit berbeda. Mamang cuma bisa, kenapa sih ini lagi-lagi pada pendaki itu kayak aneh-aneh banget. Mamang ini agak sedikit atas atau nggak terlalu ngumpul dengan para pendaki ini, karena nggak asik nih pendaki gitu kan, agak sedikit atas lah. Dan di situ pun memang ada spot 2 tenda.
ya udah kita ngecamp di sini aja ya Nia gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa dia bilang, diriin tenda. Yang dilihat Mamang emang itu gadis itu kayak ngedirin tenda plek 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 plek, masak kopi setelah bikin itu kan, dan nggak kerasa waktu juga udah menunjukkan malam. Jadi Mamang itu kan ya sholat maghrib gitu kan, sholat udah selesai sholat masak lah. Kamu bawa apa gitu kan? Mamang itu cuma bawa mie doang pada saat itu, cuman masak mie. Iya nih aku bawa makanan bla 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 gitu kan. Ya udah tuh dilihatin masak tuh bener-bener masak. Dan sempat mereka itu dalam ketika obrolan itu ketawa-ketawa itu mereka itu kayak Mamang ini kayak ngobrol lagi bercanda sampai ketawa kedengeran di bawah. Sedangkan yang lain rombongan pendaki itu kayak ngerasa aneh, ini orang ketawa sama siapa dan apa yang jadi bisa bikin ketawa gitu. Apakah gara-gara faktor mungkin kalau zaman dulu kan masih ada yang bawa cimeng atau gele gitu kan, mungkin lagi bawa barangnya lagi bagus kali gitu kan, kayak bilangnya kayak gitulah. Udah biarin aja, yang penting mereka nggak ngusik, orang itu nggak ngusik, kita juga nggak perlu ngusik. Setuju tuh. Seiring berjalannya waktu, malam pun tiba, udah sekitaran jam 9 atau jam 10. Mamang ini kayak nanya kan, Nia besok kamu mau summit atau enggak? Aku sih kayaknya nggak akan summit karena ya udahlah males juga summit, lagian juga udah pernah juga ke Ciremai. Iya deh aku juga enggak, kayaknya nungguin aja di sini atau kayaknya nikmatin camp di sini juga seru kok, apalagi bareng kamu gitu kan. Kayak digombalin. Mamang kayak aduh iya sih cantik, tapi kan gue juga agak sedikit ciut nih, muka gue pas-pasan begini, jangan sampai gue kegeeran cewek secakep ini karena butuh temen aja buat di pendakian, ya intinya punya pikiran negatif atau suujon. Bodo amat dah, gue gak mau dimasukin ke hati, anggap aja ini mah bonus gue ketika pendakian kali ini. Dan lagian juga lumayan kan, gue dapet logistik dari dia, makanannya enak lagi, masakannya enak. Dalam hati Mamang juga sempat mikir yang dimana kayak beruntung banget kali ya kalau gue bisa kawin sama nih cewek, buset. Satu keluarga bisa geger nih, gue nikah sama cewek cantik ini, apalagi dia jauh lebih muda dari gue. Waduh udah idaman banget dah, tapi gue agak mau yang namanya muluk-muluk. Sadar diri dengan muka dia, keadaan dia dan sebagainya. Dan ketika ngelihat pendaki cewek ini sini ini juga memang ya barangnya pada saat eranya itu barangnya mahal-mahal gitu kan. Memang cuma bisa ngobrol pelan-pelan dan seiring berjalannya waktu karena udah malam juga kan. Yang awalnya ketawa-ketawa jadi mereka tuh ngobrol bisik-bisik. Nah ketika ngobrol bisik-bisik ini nggak kerasa Mamang juga udah mulai ngantuk lah. Akhirnya Mamang ini kayak, Nia aku pamitan dulu teh ya. Oh ya udah iya silakan istirahat. Kayaknya tidur lah. Nah ketika tidur masuk ke dalam, Mamang ini nyeletingin tenda kan. Nah ketika udah masuk ke dalam, tiba-tiba angin di luar itu kenceng banget. Angin di luar kenceng banget dan sempat kedengeran suara babi atau kayak ada hewan buas gitu kan, krok-krok gitu kan. Mamang panik, astagfirullahaladzim, iya makanan gua nih. Dan langsung buru-buru kesini ya lah, Nia, makanan kamu gimana, aman gak? Keluar tuh Mamang buru-buru dan ngecek. Ya nih tiba-tiba angin kenceng gitu kan, terus babi. Nah ketika keluar tendanya Nia ini soalnya kayak udah diseruduk sama babi, udah compang-camping, dan Nia juga kayak ngerasa ketakutan. Di situ pun kayak makanannya udah di bawah babi. Mamang itu sempet nyenterin kan, babinya cuma udah jauh nih. Jualan tuh babi ya sampai ngambilin. Mau gua kejar tapi udah malam. Dan di situ ngelihat si Nia ini kayak ngerasa ketakutan, dan Mamang pada saat itu memang bawa hammock atau ayunan kan. Jadi kayak ya udah Nia kamu tidur di tenda aja, biar aku yang tidur di luar atau ya di hammock aja. Tapi Nia ini kayak ngerasa nggak enak, udah nggak apa-apa satu tenda aja. Mamang itu sempat khawatir ya, maksudnya ya takut terjadi hal apa-apa dan ya takutnya digerebegin sama rombongan lain. Tapi Mamang pun sadar diri dia nggak akan berani melakukan hal apapun. Di sisi lain udah nggak apa-apa, di luar aja. Nah awalnya si Nia ini nurut, jadi kayak dia dimasuk ke dalam. Dan ketika udah masuk ke dalam pun Mamang ngedirin hammock dan dia rebahan di luar. Cuman ketika tidur makin lama di luar, dia itu kayak ngerasa kok makin lama makin dingin. Dinginnya nggak main-main gitu kan, bikin kayak anjir bener-bener nusuk dah. Aduh udah gulang gesah ke sini, udah guling-guling ke sana, udah bangun, udah ngerokok, udah tetek bengik tapi nggak bisa. Dan gak lama dia ini manggil, di dalam aja dingin kan, anginnya juga tuh kedengeran kenceng banget, udah di dalam aja biar hangat gitu. Ya mau nggak mau Mamang pada saat itu ya udah deh mutusin buat masuk ke dalam. Masuklah dia ke dalam, masuk ke dalam dan Mamang juga langsung maaf-maafan ya, maaf ya Nia jadi satu tenda nih, insya Allah nggak bakalan diapa-apain kok, tenang aja dia bilang. Nia ini cuma senyum doang, iya
Lagian juga kalau diapa-apain gak apa-apa kok. Mamang tuh kayak langsung merah dan kayak anjir, godaan macam apa nih gitu kan. Nah jadi mereka tidur itu punggung-punggungan. Mamang itu emang udah ngantuk, tapi dia nggak ngantuk itu gara-gara ya di sebelahnya ada cewek cakep gitu kan. Nah karena nggak bisa buru-buru tidur dan kayak kepikiran terus, dia tuh sempet ngeh sama cincinnya. Jadi kayak, wih ya gue punya cincinnya. Dia tuh ngeliatin aja cincinnya tuh diputer-puterin aja. Dia tuh coba mau ngeluarin cincin tersebut. Dikeluarin lah cincin tersebut. Truk. Ketika dikeluarin, mamang ini kayak nggak ngeh dengan yang di belakangnya ini. Dan gak ada obrolan juga karena mamang juga ngerasa kasihan kan. Kalau misalkan dilanjutin ngobrol takutnya dia udah tidur dan lain-lain gitu kan. Gak enak lah. Mamang itu cuma diem aja. Dan seiring berjalannya waktu, mamang ini langsung plek pules. Nah mamang kebangun dengan suara orang yang lagi lewat. Jadi kayak orang mau samit gitu kan. Wah udah ada yang samit nih. Gue juga harus sholat subuh lagi. Dah gue sholat subuh. Bangunlah dia dengan kondisi cincinnya ini ada di tangan. Dan dia langsung dipakein lagi kan. Nah tapi anehnya ketika udah dipakai, sosok dari Nia ini udah nggak ada. Terus tenda yang di depan juga udah nggak ada tuh. Jadi pas bangun, lah si Nia kemana nih? Apalagi pipis kali ya. Keluar kan dia coba, dan pas dicek keluar pun kok tendanya juga nggak ada. Sempet garuk-garuk pala lah, dia bingung. Wah kok bisa nggak ada? Nah masa iya sih? Tapi sempat nanya lah ke beberapa pendaki yang lagi lewat mau summit. Nah ketika nanya ini, pendaki ini kayak ketakutan, seolah kayak ngerasa risih aja kalau ditanya sama si mamang. Karena memang gelagat mamang ini aneh gitu kan. Mamang sebenarnya sempat kesel dan emosi dengan kelakuan para pendaki-pendaki ini. Apaan sih ini para pendaki gitu kan, aneh banget. Dengan muka yang agak galak gitu. Ngapain sih lu pada takut? Tenang, gak gue makan, gak gue minta logistik lu. Mereka cuma bisa diem aja. Gue cuma mau nanya doang. Lu ngeliat gak nih tenda yang di sini di depan gua? Mereka tuh kayak mau ngejawab tapi kayak nengok kiri dan kanan seolah ngasih tatapan yang agak sedikit membingungkan mamang. Apaan sih? Gitu kan, ngomong aja, gue cuma nanya itu doang. Gak gue apa-apain, sumpah gue masih waras. Gue gak bakalan ngejalin lu pada. Pendaki itu kayak, emang ada pendaki selain abangnya ya? Kan yang ngecamp di sini tuh cuman abangnya doang. Mamang kayak garuk-garuk pala. Mata gua agak rabun ya. Di sini tuh ada pendaki satu cewek. Mereka itu kayak nggak ada kok, memastikan kayak bodo amat deh. Akhirnya si pendaki ini udah nggak mau terlalu dipikirin panjang. Akhirnya langsung naik lagi gitu kan. Nah si rombongan ini adalah rombongan terakhir yang summit pada saat itu. Singkat ceritanya, mamang juga penasaran dengan apakah benar rombongan dari yang lain itu nggak ngelihat si pendaki cewek ini, atau memang si Nia ini memang turun sendiri gitu kan, apa memang pas malam emang ada urgensi atau gimana gitu kan. Nah untuk ngebuang rasa penasarannya ini, mamang ini udah bongkaran tapi nungguin pendaki yang turun dulu. Dia pengen memastikan lagi. Singkat cerita mungkin sekitaran jam 8 atau jam 9 pagi itu ada beberapa pendaki yang turun lagi. Nah ketika udah turun ini, pendaki lain lagi-lagi kayak ngerasa ketakutan ketika ditungguin sama mamang di tengah jalan. Dan mungkin udah ditanyain kali ya, atau udah nanya ke beberapa pendaki hati-hati bla 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 gitu kan. Nah ini kayak ngerasa takut. Mamang juga sempat ngerasa heran. Gua ngerasa heran kenapa para pendaki ini kayak takut sama gua ya. Udah deh, gue sekalian tanyain aja biar enggak gua penasaran. Mamang kan petantang petendeng, apalagi golok ada di sebelah. Dan kayak soalnya kayak ngajakin berantem tuh, mukanya juga udah kayak kesel. Dan pendaki itu juga kayak ngelihat muka mamang ini kayak udah ketakutan. Dan mamang ini kayak bilang ke mereka, lu kagak usah takut, lu kagak gua apa-apain, gue cuma pengen nanya doang, kata mamang. Iya bang, kita nggak ngapa-ngapain kok, lu mau apa dah, lu mau logistik banyak no, banyak gituin kan. Lu mau duit, gue kasih nih, gue kasih. Mamang cuma garuk-garuk pala, gue kagak ada niat jahat sama lu pada, nggak minta logistik, nggak malakin lu, gue cuma mau nanya doang. Sini dah, kagak, lu kagak usah takut. Mamang baru ngeh bahwa di samping dia ada golok kan. Astagfirullahaladzim, apa gara-gara golok nih? Lu takut gue apa-apain tuh, gue buang, dia bilang gitu kan. Udah sini ngobrol sama gue. Ngobrol tuh, ditanya lah. Lu ngeliat tenda di depan gue nggak? Lu tahu kan gue ngecamp di situ? Iya bang tahu. Lu ngeliat ada tenda nggak di situ? Kan yang ngecamp di situ cuma lu doang bang katanya.
Yang benar, gua itu kemarin itu bikin tenda itu 2, satu gua, satu tenda temen gua, dia itu cewek juga soal sendiri. Tapi yang si rombongan pendaki ini kayak saling lirikin kayak, ah nggak ada bang, lu tuh nyampe sendiri. Dan diceritain lah sama para pendaki ini. Dan akhirnya mamang ini kayak, lu tuh nyampe sendiri dan lu ketawa-ketawa sendiri. Ya kita itu takut ya, alasannya kenapa kita takut, gue takutnya lu tuh lagi mabok, giting dan sebagainya gitu kan. Dan mamang ini nggak putus pertanyaannya, terus nanya lagi, lu ngapa ngeliat gue ketakutan? Dan lu rombongan yang ketemu dan papasan sama gue di trek kan? Iya bang. Dan lu takut kenapa? Diceritain juga sebenarnya awalnya pendaki ini nggak mau cerita, yang dimana kalau dulu kan kayak masih sekarang juga masih sama lah ya, kalau cerita itu nggak boleh di gunung. Tapi mamang kan emang bocah saklek, nggak ada, lu ceritain nggak usah takut, dia bilang. Kalau ketemu demit atau apapun lu bilang aja. Diceritain tuh bahwa pendaki ini ngeliat satu sosok di belakangnya, yang dimana memang sosok ini itu berbentuk kuntilanak, dan itu jelas banget, dan itu siang, makanya mereka ketakutan. Dan si kuntilanak ini benar-benar ada di belakang lu mang, dia bilang gitu, kayak memang ada di belakangnya dia. Mamang cuman garuk-garuk kepala doang. Terus apalagi diceritain semua, ketika di atas lu ketawa-ketawa sendiri, terus apalagi lu bilang lu sama pendaki lain dan sebagainya. Mamang sempat ngerasa heran apa yang terjadi sama diri dia. Dan gue tahu banget, mamang ini tahu banget bahwa dia itu harusnya peka dengan sosok makhluk kayak begituan. Tapi kok anehnya nggak bisa ngeliat itu makhluk atau demit-demit ini. Mamang cuma bisa garuk kepala, kok bisa ya? Dan di situ pun mamang ini kayak nggak mau pikir panjang dan akhirnya langsung lah kayak, ya udah deh makasih ya infonya. Akhirnya si pendaki ini pun balik lagi lah, atau pendaki ini udah ke tendanya masing-masing, dan mamang cuma bisa diem ngelamun aja dengan apa yang udah terjadi sama dia gitu kan. Singkat cerita, mamang gak mau ambil pusing nih, dan badan dia kan masih sehat walafiat dan gak terjadi teguran apapun kan. Jadi kayak ya udahlah, aku balik turun. Nah ketika ngelewatin pamitan sama pendaki lain, nah pendaki lain memang ngelihat sesuatu hal yang aneh lagi, yang dimana menurut pendaki ini mamang ini kayak ngegendong satu orang. Mamang nggak ngeh pada saat itu, dan memang ketika turun pun ngerasa bahwa carry-nya nggak berat-berat banget, tapi agak sedikit berat. Tapi ya udahlah, wajar mungkin karena faktor kecapean atau gimana, dan karena ada beban pikiran. Dia pergi terus sampailah di base camp dan di rumah temennya gitu kan. Nah ketika sampai di rumah temennya, mamang ini dikeplak kepalanya sama orang tua dari si temennya ini. Lu naik gunung bawa apaan? Apa yang lu ambil di gunung? Lah kagak bawa apa-apaan. Astagfirullahaladzim, lu kagak sadar ya? Nggak bawa apa-apa gimana? Karena ketika sampai di rumah temennya pun, warga atau rumah orang yang temannya ini itu pada ketakutan, karena mereka ngelihat sosok yang digendong sama mama cuma pelengok, sampai akhirnya si orang tua dari temennya ini kayak ngecek dan tahu bahwa mamang ini pakai satu cincin. Lu lepasin tuh cincin, gue tahu tuh. Oh mau cincin ini, ya dengan sendirinya kayak dilepasin lah. Tapi anehnya nggak bisa tuh pada saat itu, kenceng banget, keras banget. Lah kok nggak bisa gitu kan. Mamang itu kayak nggak bisa ini. Akhirnya kan dengan segala usaha dan doa akhirnya bisa kelepas kan. Dan pas udah bisa kelepas, mamang bener-bener kaget bahwa di belakangnya itu lagi ngegendong seseorang yang sosoknya bener-bener nyeremin. Mamang bener-bener murka dan kesel kan. Astagfirullahaladzim. Mamang itu seolah kayak ngejambak dan hampir kayak ngebanting begitu. Pergi lu dari sini. Dan sosok itu ketika dijambak, dilempar, memang kayak ngebanting ke dapur, terus ngegelinting dan ada sebuah ledakan dar gitu kenceng kan. Mamang bener-bener kaget dan kesel juga. Oh berarti ini udah bisa ambil kesimpulan tuh. Mamang langsung buru-buru lari ke dapur, tapi makhluknya itu udah nggak ada dan seolah kayak udah ngilang gitu aja. Mamang coba keluar, nyari lirik kanan kiri, nggak ada tuh makhluk, dan langsung masuk lagi ke dalam. Nih gara-gara cincin ini, kata orang tua temennya tuh. Oh gara-gara cincin ini, sialan ya. Langsung tuh mamang itu ngambil terus digeprek sampai hancur itu batu. Dan setelah udah digeprek karena kesel kan, tahu penyebabnya, dan memang mamang tuh udah punya kesimpulan bahwa perempuan yang sebelumnya pun itu bukanlah manusia, melainkan jelmaan dari si yang ada di batu cincin ini. Mamang udah kesel banget
Tapi ternyata cuy, setelah ngegepret cincin itu dan Mamang udah kayak ya udahlah nggak apa-apa, dan keluarga dari si temannya juga udah tahu watak dari si Mamang kan. Dan di situ pun Mamang ketika pulang ke rumah itu meriangan selama 1 minggu, dan ketika udah pulang ke rumah pun dia omelin sama Uwa, lu bertingkah ya, lu ngambil barang kan, kata Uwa tuh gitu kan. Wah agak, ini lu meriangan sakit nih. Ya bisa dikatakan sawan lah ya, bisa dibilang. Mamang itu udah kesel juga dalam hatinya. Awas ya gue balik lagi ke Cermet, gue acak-acak tuh demit, dia bilang gitu. Walaupun ya cuman ngancem doang pada saat itu, dan itu pun hal yang biasa ketika Mamang masuk keluar hutan gitu kan. Dan singkat ceritanya setelah 1 minggu sakit, alhamdulillah udah sehat lagi, dan Mamang pun nggak merpanjang cerita atau perjalanan dia ketika di Cermet, karena kalau diceritain pada saat itu entah ke temennya entah ke keluarganya itu udah pasti bakalan diketawain gara-gara disukain sama demit. Dan Mamang pun kayak nggak ada gue bakal tutup rapet-rapet nih, dan gue nggak bakalan ceritain apapun ke yang lain dan siapapun sampai ya suatu saat aja gue ceritainnya gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu pun ya Mamang bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya lagi-lagi cuy, jangan pernah ngambil apapun di gunung, entah itu barang, mungkin barang orang ketinggalan dan sebagainya, intinya nggak baik lah. Ya intinya segala sesuatu yang positif silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.